Baik, kita review kembali proses pembelajaran kita. Bagian 3, campuran cairan uap jenuh. Nah, ini ada mutu X, yaitu rasio massa uap terhadap massa total campuran. Mutu nilainya antara 0 sampai 1. 0 cairan jenuh, ya, nah, atau saturated liquid. Kalau 1 dia uap jenuh, ya, artinya semuanya menjadi uap. Ya, sifat cairan jenuh sama sama sekali tidak berubah, apakah pada kondisi tunggal ataupun pada campuran dengan uap jenuh. Jadi X didefinisikan sebagai massa uap dibagi massa total. Massa total adalah massa cairan ditambah massa uap, atau sama dengan MF, F fluida, Mg, G gas, ya. Suhu dan tekanan bergantung kepada sifat campuran, ya. Jadi eh, kalau kita perhatikan pada gambar sebelah kanan, itu ada uap jenuh, ada Vg, ada cairan jenuh Vf. Nah, ini ada campuran. Nah, V rata-rata adalah merupakan campuran dari eh, cairan dan uap. Nah, kalau kita perhatikan pada grafik sebelah kiri, ini kalau campuran, kita mempunyai air, ya, atau fluida yang mempunyai sifat cairan jenuh pada sebelah kiri dan uap jenuh pada sebelah kanan. Nah, V rata-rata, nah ini V rata-rata sama dengan VF tambah X VFG. Di tabel uap tidak ada VFG, yang ada VF dan VG. Jadi VFG adalah VG dikurangi VF. Satuannya adalah meter kubik per kilogram. Ya, demikian X Mg, ya, dibagi M total. Ya, atau kalau kita lihat tadi rumus itu, rumus volume spesifik X sama dengan V rata-rata dikurangi VF dibagi VFG. Ya, demikian juga untuk internal energi, U rata-rata sama dengan UF tambah X UFG. Entalpi juga rata-rata sama dengan HF tambah X HFG. Demikian juga dengan entropi, S rata-rata sama dengan SF tambah X SFG. Ya, dan kita akan tunjukkan itu dengan contoh. Dan salah satu panduan yang kita dapat gunakan adalah nilai F itu selalu lebih kecil dari rata-rata dan lebih kecil dari gas, ya, karena gas ikat jarak antar molekulnya lebih luas, jadi dia pasti volumenya lebih besar, ya. Nah, kita lihat dengan contoh. Ini diketahui tangki kaku. Tangki kaku artinya volumenya tidak berubah. Berisi 10 kg air pada suhu 90 derajat Celcius. Jika 8 kg dari air itu, ya, 8 kg dari air itu berada dalam bentuk cairan, dan sisanya yaitu 2 kg dalam bentuk uap, tentukanlah tekanan dalam tangki dan volume dari tangki. Jadi kalau dalam tabel uap, kalau kita mengetahui dua sifat, kita bisa menentukan sifat-sifat yang lainnya. Ya, nah ini tangki. Jadi kita ketahui bahwa baik cairan maupun uapnya berada pada kondisi eh, jenuh, ya, sehingga jika kita lihat dia suhunya 90 derajat, kita gunakan suhu tabel suhu 90 derajat, ya. 90 derajat. Kita stop share ini dulu, kita share yang ini sehingga kita dapatkan, kita lihat nanti bagaimana cara mencarinya. P-nya, P jenuh pada suhu 90 derajat itu adalah 70,183. Kita stop share dulu di sini. Kita share tabel uap. Nah, tabel uap kita.
Oh, belum ada. Kita cari dulu sebentar tabel uap. Ya, eh, tabel uap. Ya, tabel A4. Nah, tabel A4 halaman 916. Ya, eh, kita share. Mantap, ini kita lepas dulu. Kita share ulang. Nah, ini dia tabel uap. Ya, nah, ini tabel uap air, suhu, tabel suhu kita sebut ya, temperature table. Ya, temperature table. Eh, kita lihat pada suhu 90 ya. Suhu 90. Nah, ini dia suhu 90 ya. Suhu 90 ya. Suhu 90 kita lihat ini tekanannya, tekanan jenuhnya adalah 70,183. VF-nya 0,01036, VG-nya 2,3593, eh, kemudian UF-nya 376, UFG dan seterusnya karena tadi tidak di ini jadi kita tidak akan bicarakan. Kemudian kita kembali ke PowerPoint kita. Share kita tadi mana? Nah, ini ya. Jadi eh, dapat kita lihat tadi ya, P-nya adalah 70,183. Nah, pada tadi sudah kita lihat juga pada SU 90, VF-nya 0,01036 meter kubik per kilogram, VG-nya 2,3593 meter kubik per kilogram. Tabel A4 tadi halaman 916. Ya, salah satu cara mencari volume tangki adalah menentukan volume yang diisi oleh keduanya, yaitu V sama dengan VF tambah VG, besar ya, volume fluida, volume gas. Jadi volume ini adalah massa fluida dikalikan volume spesifik fluida ditambah massa gas kali volume spesifik gas. Jadi tadi cairannya 8 kilo, 8 kilo kali 0,001036 meter kubik per kilogram, tambah 2 kilogram kali 2,3593 meter kubik per kilogram, kita dapatkan angkanya adalah 4,73 meter kubik. Ya, cara lain untuk menentukannya adalah dengan menentukan X. Ya, dengan menentukan X kita dapat menentukan volume spesifik rata-rata. Jadi X-nya tadi massa gas dibagi massa total. Massa gasnya tadi 2 kilogram, massa totalnya 10 kilogram, maka X-nya 0,2. Maka kita bisa tentukan juga V-nya sama dengan VF tambah X VFG. 0,01036 meter kubik per kilogram tambah 0,2 yaitu mutu kali VFG yaitu VG kurang VF ya 2,3593 kurang 0,001036 meter kubik per kilogram, hasilnya adalah 0,473 meter kubik per kilogram, sehingga volumenya adalah massa dikali volume spesifik rata-rata 10 kilogram kali 0,473 meter kubik per kilogram, kita dapatkan 4,73 meter kubik. Biasanya kadang-kadang ini tidak pas sekali, ada beda dalam hal desimal yang kedua atau yang ketiga, tapi secara umum dia akan sama ya. Nah, ini bukan uap air ya, tapi yang berikutnya adalah refrigeran. Refrigeran ini adalah cairan yang digunakan untuk proses pendinginan. Nah, suatu tabung volumenya 80 liter berisi 40 kilogram refrigeran 134A.
ya dengan tekanan 160 kilopascal. Tentukanlah suhu, mutu, dan entalpi refrigeran dan volume yang ditempati oleh eh, fase uap. Nah, ini jadi eh, tangkinya juga tangki eh, tidak bisa berubah volumenya ya. Nah, jadi kita akan lihat di ini di tabel uap, tapi uap refrigeran ya. Pak, yang kita ketahui sini adalah 160 kilopascal ya. Jadi kita kembali, kita lihat tabel uap kita, mana tabel uap kita, tapi refrigeran ya. Refrigeran, jadi R134. R134. Nah, ini R134. Tapi tabel tekanan tadi ya. Tabel tekanan. Oh, ini tabel tekanan. Tekanannya tadi adalah eh, 160 kilopascal. Nah, 160 kita cari, oh 160. Oh ya, ada 160 ini. Ya. Nah, kita lihat tekanannya 160, suhu jenuhnya minus 15,6, volume spesifik cairnya 0,07437, uapnya 0,12348, karena tadi sudah disinggung entalpi, kita sebut saja entalpi. Entalpi cairnya 3121, entalpi gasnya 241,11, dan HFG-nya 209,9 ya. Nah, kita kembali ke PowerPoint kita ya. Nah, kita lihat lagi volume spesifik. Volume spesifik ini sudah diketahui 4 kilogram. Volume spesifik kata-kata nih ya, 4 kilogram, 80 liter. Ya, nah 80 liter itu kalau kita bagi 1000 untuk jadi meter kubik, jadi 0,080. Masanya 4 kilogram, kita dapat volume spesifik kata-katanya adalah 0,02 meter kubik per kilogram. Jadi pada tadi sudah kita lihat pada tekanan 160 kilopascal, kita dapatkan VF-nya 0,007437, VG-nya 0,12348 meter kubik per kilogram. Jelas volume spesifik rata-ratanya berada di antara volume spesifik cair dan volume spesifik gas, maka kita tahu kondisinya adalah campuran. Tadi juga kita lihat suhunya adalah suhu jenuhnya pada tekanan 160 kilopascal adalah minus 15,6 derajat Celcius. Nah, kemudian entalpi. Nah, kita cari mutu dulu ya. Karena tadi ini campuran, kita cari mutu, yaitu X sama dengan eh, V kurang VF bagi VFG ya, 0,02 kurang 0,007437 bagi VG dikurangi VF, kita dapatkan X-nya 0,157 ya, 0,157. Kemudian entalpi. Nah, entalpinya ini pasti entalpinya campuran ya. Jadi H sama dengan HF tambah X HFG. Kita sudah catat tadi. HF-nya 3121, HFG-nya adalah 209,9. Jadi kita H-nya 3121 kilojoule per kilogram tambah mutu 0,157 kali HFG 209,9 kilojoule per kilogram. Kita dapatkan entalpi campurannya adalah 64,2 kilojoule per kilogram. Kemudian massa uap. Nah, ini mudah sekali ya. Eh, Massa uap adalah Mg sama dengan X kali massa total. Ya, X-nya tadi 0,157 kali massa total 4 kilogram. Kita dapatkan massa gasnya 0,628
gram. Ya, nah itu ya massa. Oke, itu massa gasnya. Sehingga dengan mudah kita bisa menghitung berapa banyak volume yang ditempati oleh gas, yaitu volume gas yang ada di dalam tangki adalah massa gas dikali volume spesifik gas. 0,628 kali 0,12348 kita dapatkan 0,0775 meter kubik atau 77,5 liter. Ya, nah yang sisanya sebesar 2,5 liter itu dipenuhi oleh cairan. Ya, makanya kalau kita punya tangki gas di rumah, ah, kalau kita beli contoh yang 3 kilogram, kalau kita goyang itu kok ada cairan gitu. Artinya tidak penuh menurut kita ya. Padahal bukan itu tekanannya yang menentukan ya dan masanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bicarakan panas, uap super panas. Nah, daerah di sebelah kanan garis uap jenuh pada suhu di atas suhu titik kritis, zat berasa sebagai uap super panas. Di daerah ini suhu dan tekanan merupakan sifat yang independen. Jadi enggak seperti tadi ya. Jadi untuk suhu tertentu, tekanan tertentu itu beda nanti dengan yang lain ya. Nah, kalau kita perhatikan tabel sebelah kiri ini sudah saya ambilkan contoh ya. Pada suhu ini ya ada suhu jenuh 100, 150 sampai 1300 itu ada tekanan 0,1 megapascal. Ada V, ada U, ada H ya. Nah, itu masing-masing berbeda. Kemudian ada tekanan 0,5. Jadi beda tekanan dia beda lagi ininya ya. Jadi tidak terkait dengan suhu jenuh ya. Nah, ini tabel 46. Ya, ini adalah tabel uap air, superheated water, water air ya. Nah, kolom satu adalah ini. Nah, contoh pada tekanan 1 megapascal ya suhu 400 itu lihat sepak kolom yang paling kanan ya P-nya 0,01 volume spesifiknya 3,102 internal energinya 2968,3 entalpinya 3278 kilojoule per kilogram dan entropinya 8,5452 ya. Demikian juga kalau kita ingin melihat di tekanan 0,05 ataupun tekanan-tekanan lainnya ya sama seperti itu. Nah, ini contohnya, ini contoh 37 kita ya, satuan internasional. Tentukanlah suhu air pada kondisi tekanannya 0,54 megapascal dan hanya 2890 kilojoule per kilogram. Ya, nah tekanan 0,5 megapascal hanya 2890. Nah, kita lihat dulu apakah ini betul super panas. Kita lihat ke tabel uap. Kita stop share. Ini kita share lagi tabel uap. Kita H apa tadi? Oh, kita kembali. Kita 0,5 Pascal 0,2890. 0,5 2890. Kita ke tabel uap. Kita kembali ke tabel uap kita 0,5 megapascal. Kelewat. Tabel suhu, tabel tekanan. Ya, ini tabel tekanan 0,5 megapascal artinya 500 kilopascal. Nah, ini 500 kilopascal kita tandai. Ya. Nah, kita lihat di sini pada tekanan 500 kilopascal entalpi ini ya.
Ya HF itu ya. Entalpi cairnya HF-nya 0,240, HFG-nya 2108, HG-nya 2748. Ya, sedangkan kita ketahui tadi 2280 ya, 2280. Jadi kita kita tahu entalpi yang diketahui lebih besar daripada Hg. Maka kondisinya pasti super panas. Kita pindah ke tabel super panas. Nah, ini saturated pressure. Nah, ini super panas. Tekanan 0,5 megapascal. Ini 0,5 megapascal nih ya. Suhu jenuhnya 151. Kita cari di sini. 28, 90 tadi ya. Nah, ini nggak ada 2855. Kemudian ada 2961. Kita nggak. Jadi dia berada antara suhu 200 ke 250 ya. Jadi kita kembali ke PowerPoint kita untuk kita interpolasi namanya. Ya, lihat ini 2890 ya, suhu 200 2855,8 kilo suhu 850 ya, itu 2961 ya. Nah, sehingga dia di antaranya ini dan dengan interpolasi ya, interpolasi kita bisa cari pelajari ya, dia berada di antara 200 dengan 250 ya. Nah, dengan interpolasi kita dapatkan suhunya adalah 216,3 derajat Celcius ya. Nah, kemudian ada cairan terkompresi. Nah, cairan terkompresi ini artinya dia berada di bawah titik cairan jenuh ya. Kalau saya atau buku lain sering menyebutnya cairan super dingin. Nah, kalau kita perhatikan ini di gambar sebelah kanan ya, itu ada suhu air berada pada suhu 80. Dia tidak berada ya pada garis, artinya dia belum jenuh ya, belum jenuh walaupun dia dan muncul tekanan tinggi ya, maka kita sebut ini kalau buku kita sebut cairan terkompresi, compressed water ya, atau super dingin ya. Kalau saya lebih gunakan sama seperti buku yang lain super dingin, artinya dia lebih dingin dari titik jenuhnya ya. Nah, jadi kalau V-nya ini lebih rendah seperti itu, maka kita gunakan sifat. Sifatnya adalah sifat pada VF, U-nya UF, H-nya HF, entalpinya juga SF. Ya, jadi kita dekati dengan pendekatan seperti itu. Ya. Nah, contoh di sini, ya, tentukanlah internal energi suatu cairan terkompresi atau cairan superdingin pada suhu 80 derajat Celcius dan tekanan 5 megapascal. Ini sudah diketahui superdingin ya. Jadi kita lihat saja di tabel suhu karena yang diketahui suhu 80 ya. Nah, kita dapatkan pada suhu 80 tekanan jenuhnya adalah 47,416 kilo Pascal. Dan karena tekanan kita adalah 5 megapascal, jauh melampaui tekanan jenuh, kita tahu bahwa kondisi cairan kita adalah cairan kompres liquid atau cairan terkompresi atau super dingin. Ya, seperti ditunjukkan pada grafik 34, gambar 343. Jadi dari tabel A7, ya, pada tekanan 5 megapascal, ya, T-nya 80 derajat Celcius, kita dapatkan U-nya adalah 333,82. Ya, nah itu untuk kompres liquid. Dari tabel uap jenuh, kita juga baca U-nya adalah UF 334,92.
7. Jadi kekeliruannya atau kesalahannya itu hanya kurang dari 1%. Boleh menggunakan tabel A7 atau boleh menggunakan tabel A4. Ya. Nah, kondisi rujukan dan nilai rujukan. Jadi nilai U, H, dan S tidak dapat diukur secara langsung. Dan mereka dihitung dari properties yang dapat diukur menggunakan hubungan antar properties. Ya, jadi ini silakan berlatih. Nanti ada evaluasi pembelajarannya di e-learning. Silakan dikerjakan. Minimal nilainya 86, 3 kali berurutan ya, baru dianggap kompeten tercapai KKM-nya ya, kriteria kompetensi minimal ya. Nah, kalau belum itu belum dianggap belum kompeten. Kalau belum kompeten ya E artinya ya. Nah, ini ada beberapa soal dari buku ya, boleh dilatih. Ini misalnya 39 ya. Nah, ini ada contoh, boleh dicoba juga ya, dipelajari dan dikerjakan sendiri. Sama enggak hasilnya seperti yang ada di buku ini ya. Nah, oh, ini gas ideal ya. Kita tidak bicarakan secara rinci. Nanti ada kuliah-kuliah tertentu yang membicarakan gas ideal seperti di TPHP. Oke, eh, demikian kuliah kita untuk zat murni bagian 3 ya. Nanti silakan dilihat di YouTube dan jangan lupa untuk menulis nama, name, kelas ya, untuk memastikan kalian menonton, dan itu adalah daftar hadir. Yang tidak menonton, tidak ada komentar di situ ya, itu dianggap tidak hadir. Dan kalau bisa subscribe dan like ya, supaya kelas kita juga lama tersimpannya di YouTube. Oke, terima kasih. Selamat pagi.